Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, selamat datang di channel pilihan Anda, Puda TV. Tanaman porang atau disebut juga dengan iles-iles kini mulai menjadi primadona para petani. Tidak hanya mempunyai nilai jual tinggi, tanaman porang ternyata termasuk tanaman yang sangat mudah untuk ditanam. Memiliki nama ilmiah Amorphophallus mulleri, tanaman penghasil umbi ini sangat diminati oleh pasar. Tanaman porang sangat digemari di luar negeri, seperti Australia, Vietnam, Cina, Taiwan, Jepang, dan Korea. Di pasar ekspor, umbi porang yang diolah menjadi tepung memiliki nilai jual tinggi. Lantas, bagaimana cara menanam porang? Bagaimana budidayanya? Sehingga bisa memiliki hasil yang berkualitas dan mendapatkan harga jual tinggi? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, and share agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Inilah 6 tips cara menanam porang supaya hasil panenmu berkualitas dan mendapat harga jual tinggi versi Puda TV. Yang pertama, mengolah tanah dengan benar. Tindakan pertama yang harus dilakukan saat menanam porang adalah dengan merawat dan mengolah tanah tempat tanamnya. Kegemburan tanah juga menjadi faktor penentu kualitas tanaman. Porang yang ditanam di tanah keras membuat umbi yang ada di dalam tanah cenderung tumbuh ke arah atas, sehingga hasilnya akan didapatkan umbi porang yang berbentuk serupa dengan singkong, hanya saja agak memanjang. Sebaliknya, jika ditanam di tanah yang gembur, maka hasil umbi porang akan tumbuh ke samping dan bisa membulat besar. Akan tetapi, lebih bagus lagi jika menanam porang di tanah dengan kandungan pasir yang tinggi. Kedua, tanam porang jangan terlalu dalam dan jangan terlalu rapat. Hal selanjutnya yang harus kamu perhatikan adalah jangan menanam bibit porang terlalu dalam. Cukup sekitar 10-15 cm di dalam tanah. Hal itu merupakan kedalaman paling ideal. Jika menanamnya terlalu dalam, maka hasil umbi porang akan memanjang seperti singkong dan menimbulkan sekat di antaranya. Meski tanaman porang merupakan tanaman yang bisa ditanam di naungan pohon ataupun tumbuhan lain, namun disarankan agar jarak tanam porang jangan terlalu rapat. Hal itu dapat menyebabkan umbi porang sulit untuk tumbuh besar membulat. Ketiga, pupuk tanaman porang sesuai takaran. Seperti pada umumnya, pupuk diperlukan agar hasil panen maksimal. Pupuk yang digunakan untuk porang adalah pupuk kandang. Pupuk kandang dipilih karena rendah kandungan kimia dan lebih baik untuk tanah. Pemberian pupuk akan lebih baik jika petani memberikan 1 kg pupuk kandang hanya sekali selama masa tanam. Jika tetap ingin memberikan campuran pupuk kimia NPK, maka cukup 1 kali saja selama masa tanam. Kawan semua bisa menggunakan produk-produk dari Petrokimia Gresik. Masa tanam porang umumnya dilakukan saat periode musim kemarau hingga awal musim hujan. Keempat, bersihkan alang-alang dan rumput yang mengganggu. Meski tetap bisa tumbuh tanpa perawatan, namun akan lebih baik dan berkualitas jika dilakukan perawatan seperti membersihkan rumput dan alang-alang yang tumbuh di sekitar tanaman porang. Pasalnya, alang-alang tersebut dapat menembus umbi dan merusak bila tidak dicabut. Kelima, semprot dengan pestisida secukupnya. Membudidayakan tanaman porang tidak sesulit seperti tanaman lainnya. Selama masa tanam, porang tidak perlu disemprot pestisida secara rutin, kecuali jika tanaman tersebut berada di tanah yang terlalu lembab dan diserang jamur,
serta saat tanam terinfeksi yang bisa mengakibatkan umbi porang juga ikut terinfeksi. Jika tanah di sekitar penanaman porang tersebut terinfeksi, maka petani wajib dan harus membersihkannya, memberi pupuk dan fungisida. Kalau kawan Pudak TV membutuhkan pestisida, bisa membeli produk petrokimia Kayaku. Banyak dijual di kios-kios atau bisa juga membeli secara online. Yang keenam, panen porang. Porang dapat dipanen setelah 6 bulan atau sehabis periode musim kemarau berakhir. Jika tidak dipanen, tanaman porang akan layu dan seolah mati. Tapi mereka tidak sebenarnya mati. Musim berganti, tahun depan saat musim kemarau berikutnya, jika diberikan pupuk dan dirawat dengan baik, tanaman porang bisa berisi kembali. Jika tanaman porang tidak sempat dipanen, porang dapat tetap hidup sampai 3 tahun ke depan dan menghasilkan umbi yang besar jika dirawat. Itulah tadi 6 tips cara menanam porang sehingga panenmu berkualitas dan bernilai jual tinggi. Bahkan bisa laku keras di pasar ekspor versi Pudak TV. Menarik bukan? Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video baru berikutnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.